Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan berbicara soal penyambutan reshuffle kabinet Jokowi di periode kedua. Ini adalah reshuffle pertama. Terdapat 6 orang menteri baru dalam sisa 4 tahun ini. Dengan pergantian ke-6 menteri ini, apakah akan menjanjikan prospek kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Mari kita lihat. Tapi yang paling penting adalah pertama kali saya ingin memberi apresiasi kepada Jokowi, yaitu kenyentrikan, keunikan, dan kepiawaian Jokowi dalam mengatur formasi kabinet dalam sebuah organisasi memang cukup unik untuk sejarah perkabinetan di Indonesia selama ini. Citra kabinet selalu lurus jabatan, hubungannya dengan pengalaman hidup, hubungan dengan pendidikannya, hubungan dengan gelarnya. Tetapi oleh Jokowi membuat banyak perbedaan. Kali ini perbedaan lagi nih dalam pergantian. Kita lihat pertama kali di Indonesia adalah Menteri Kesehatan, bukan dari dunia kedokteran, bukan dari kesehatan juga, tapi diambil dari orang teknik ITB dan orang berpengalaman dalam bisnis. Berikut lagi kita lihat Risma Harini, juga dari latar belakang orang teknik, arsitektur ITS, wali kota Surabaya yang sangat sukses, dan sekarang menteri sosial. Masih ada beberapa nama lain, ada Sandiaga Uno, orang bisnis juga yang masuk menangani ekonomi. Keberanian Jokowi ini kita lihat, apakah keberanian penuh perhitungan atau tidak? Mari kita lihat. Jabatan menteri itu adalah jabatan manajer, menangani manajerial. Jabatan ini memang berbeda dengan jabatan fungsional. Maka jabatan-jabatan seperti ini yang paling penting adalah mereka yang menguasai manajemen, menguasai sebuah bidang, misalnya sebuah bidang kesehatan, ahli penyakit apa, itu tidak terlalu penting. Maka dari situ saya mengacung jempol kepada Jokowi. Penempatan Menteri Kesehatan. Seorang Menteri Kesehatan tidak penting dia tidak menguasai bidang kesehatan, ahli penyakit apa, dia tidak penting. Tetapi dia yang paling penting adalah manajemen. Mari kita lihat ya, beda satu persatu ya, prospek ke depan. Saya mulai dari Risma Harini, mantan wali kota Surabaya, 2 periode, sangat prestasi dan sangat prestisius jabatan itu. Selama Risma Harini menjabat wali kota, Risma Harini adalah bintangnya kepala daerah di Indonesia. Bersaingan dengan Risma Harini, kecuali dulu Jokowi di Solo, lalu dibayang-bayangi oleh Ahok, dibayang-bayangi lagi oleh Ganjar di Jawa Tengah. Tapi Risma Harini adalah bintang para kepala daerah di Indonesia selama ini. Kalau dia menangani bidang sosial, hati nurani seorang Risma sangat teruji. Bayangkan di Jawa Timur selama ini atau di Surabaya selama ini, bagaimana Risma Harini menangani anak terlantar, bagaimana dia menangani ibu-ibu yang menjual diri menjadi WTS atau menjadi wanita tunasusila, pekerja seks komersial di Surabaya. Sejarah mencatat juga bahwa lokalisasi terbesar di Asia Tenggara bisa ditutup di tangan Risma Harini. Itu artinya keberpihakan Risma Harini kepada keluarga-keluarga, keberpihakan Risma Harini kepada orang miskin yang tidak bisa dieksploitasi seksnya. Hanya karena mereka butuh uang, lalu orang lain boleh datang seenaknya menggunakan jasa seks mereka. Itu hebat. Keberpihakan Risma Harini terhadap bidang sosial di Indonesia, kita tidak dapat meragukan dia. Jadi di tangan Risma Harini kita berharap besar. Kita lihat bidang ekonomi kreatif, ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga bukan pemain baru dalam dunia ekonomi Indonesia, dunia usaha. Dia adalah seorang yang berpengalaman sejak kecil dan dia hidup dari orang tua yang juga pengusaha. Jokowi menempatkan
Sandiaga Uno tidak keliru juga. Kemudian dia menempatkan lagi Menteri Perdagangan, Menteri KKP, dan Menteri Agama. Kita lihat di bidang ekonomi ada KKP, ada Menteri Perdagangan, juga adalah orang-orang berasal dari bisnismen, orang-orang pengusaha yang matang juga di manajemen. Tapi mereka adalah orang teknik. Kita bisa yakin prospek untuk Jokowi menarik dengan formasi ini. Formasi orang teknik, formasi orang kerja, dan formasi orang-orang yang matang di manajemen dalam masa lalu. Ada Muhammad Lutfi juga punya prestasi besar di Indonesia dalam dunia bisnis, yang menjabat KKP Sakti Wahyu Trenggono itu juga orang yang sangat matang di manajemen meskipun mereka dari teknik. Ada Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qumas, ini juga sangat berpotensi besar untuk menjadi mitra yang bagus bagi Jokowi karena beliau adalah orang muda dari Ansor NU. Di mata saya, NU adalah institusi teratas dalam rangka membela NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Dan ini kesempatan emas bagi Jokowi untuk bagaimana mendudukkan agama pada tempatnya. Bagaimana agama tidak menjadi sumber kehancuran, sumber masalah di Indonesia. Jadi secara umum kehadiran beberapa menteri baru ini cukup menjanjikan untuk kinerja pemerintah 4 tahun ke depan. Kalau ini di negara bijaksana, formasi seperti ini memang patut dapat dukungan dari masyarakat banyak. Pertama, memang kita memberi kepercayaan, menghargai Jokowi sebagai presiden kita dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kita. Kita hormati keputusan mereka. Yang kedua, formasi ini memang perlu kita beri dukungan dan perlu kita beri kesempatan bagi mereka untuk bekerja. Dilihat dari background, dilihat dari latar belakang bidang mereka, penguasaan manajemen mereka yang bagus, ada harapan. Jangan terlalu pesimis dengan Menteri Kesehatan sejarah baru yang Jokowi taruh bukan orang kedokteran, bukan orang kesehatan, tapi orang teknik, pengusaha. Tetapi yang kita penting sekarang adalah manajemennya. Berpuluh-puluh tahun dunia kesehatan kita, pembangunan kesehatan kita tidak bagus. Karena apa? Karena persoalan yang paling mendapat persentase terbesar dalam perhatian pemerintah dalam bidang kesehatan selama ini adalah kuratif. Kalau sakit ke rumah sakit, ada dokter, ada obat, ada rumah sakit, semua disiapkan. Bahkan sekarang ada uangnya, ada asuransi untuk membiayainya. Bukan preventif. Selama di kuratif, maka orang sakit tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang, tambah banyak. Bahkan pembangunan bidang kesehatan kita melamban untuk mengukur indeks pembangunan manusia kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita tetap kritis, kita menanti kinerja mereka ke depan. Terima kasih. Jangan lupa berkunjung ke semua edisi ini di channel ini karena banyak sekali pemikiran-pemikiran terbaru ada di channel ini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap sekali saya mengirim edisi baru. Dan ketiga, kalau Anda suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like di bawah ini. Dan kalau Anda ada tanggapan, pendapat berbeda, atau kita sependapat atau memberi penjelasan, silakan menulis komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.